dalam mobil itu, dan di belakangnya itu sudah nggak ada siapa-siapa, dan sosok perempuan dan anaknya tadi itu sudah menghilang. Padahal dia yakin kalau dia itu belum berhenti. Dan si sopir tadi akhirnya memberhentikan mobilnya dan sempat turun, kemudian mengecek ke arah dalam mobilnya, dan memang sudah nggak ada siapa-siapa sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Arey. Dan di kisah kali ini akan aku ceritakan sebuah perjalanan hidup yang pada akhirnya itu berakhir dengan sebuah kekecewaan. Dan orang yang aku ceritakan ini, beliau sudah meninggal. Kisah ini diceritakan oleh Mas Harun. Nah, Mas Harun ini aku suka dengan karakternya. Dia ini masih muda, dan dia ini merupakan anak dari seorang kepala sekolah sebuah sekolah dasar. Dan di pergaulannya bersama teman-temannya ini cukup unik. Jadi dia dan teman-temannya itu merupakan remaja masjid lah, yang setiap hari itu sering melakukan sholat berjamaah, kemudian mengajar ngaji anak-anak kecil di sana. Tapi karena mereka ini juga masih muda dan juga masih mengikuti pergaulan yang bisa dikatakan bebas, mereka ini juga masih suka ngumpul-ngumpul, terus keluar malam. Kadang Mas Harun ini juga cerita, dia ini juga masih sering minum minuman beralkohol. Bahkan kalau ada seperti acara tontonan atau pagelaran hiburan, mereka ini juga datang. Jadi dua sisi yang mereka jalani. Jadi untuk sisi ibadahnya juga jalan, kadang untuk maksiatnya mereka juga masih menjalani. Tapi prinsip mereka semuanya pasti akan berakhir. Yang penting mereka ini ada niatan untuk berubah. Nah, di sisi lain cerita ini juga kita itu nggak pernah tahu seberapa dalam orang itu memiliki masalah, karena kekuatan orang itu secara mental itu masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudge kalau masalah kamu itu ringan, karena belum tentu kalau masalah itu dihadapi oleh orang lain itu menjadi masalah ringan, justru bisa menjadi sesuatu yang berat. Jadi Mas Harun ini menceritakan, pada suatu malam dia ini bersama 3 temannya. Jadi mereka ini berempat, yang waktu itu ada acara pengajian akbar di alun-alun kota, yang jaraknya dari tempat Mas Harun itu sekitar 40 km, sangat jauh sekali. Tapi mereka senang mengikuti ketika ada acara pengajian tersebut. Selain untuk menambah ilmu, mereka juga mencari hiburan. Kan ketika pengajian itu dilaksanakan di sebuah alun-alun, pasti banyak jamaah itu dari mana-mana. Dan acara itu mereka ikuti sejak sore. Mereka berangkat dari rumah menggunakan 2 sepeda motor, jadi berboncengan. Kemudian setelah mengikuti acara itu, di sana mereka juga mengenal teman dari beberapa luar daerah. Bahkan Mas Harun ini bercerita mendapat kenalan seorang perempuan. Sekitar jam 1:30 mereka ini setelah acara selesai itu pulang, karena jaraknya cukup jauh. Jadi mereka pulang lebih awal sebelum acara itu semuanya berakhir. Jadi ketika mau pulang itu sebenarnya di sana itu masih ramai, dengan alasan keesokan harinya mereka ini juga harus bekerja. Tempat tinggal Mas Harun ini memang ada di kampung yang cukup jauh lah dari kota. Dengan jalanan itu, tahu sendiri kalau pagi itu pasti sepi. Mereka berjalan beriringan. Sesampainya keluar dari jalanan besar, mereka itu jalan memang pelan-pelan sekali, karena kondisi waktu itu juga dingin dan sepi. 2 sepeda motor itu berjalan berjejer sambil mengobrol, menceritakan tentang
acara tadi, bahkan ketika mereka mencoba mengenal beberapa perempuan yang mereka temui di sana. Jadi mereka ini sempat bersenda gurau. Nah, pada suatu tempat di sebuah jalanan desa, yang jalanan itu sebenarnya sempit, mereka masih berjalan beriringan sambil ngobrol. Tiba-tiba di arah depan mereka tersorot lampu dari sepeda motor. Di situ mereka itu melihat ada seorang perempuan sedang berjalan di sisi kiri jalan, dan perempuan ini sedang menggandeng seorang anak kecil. Nah, waktu itu mereka nggak berpikiran apapun sebenarnya. Tapi setelah mereka melewati kedua sosok tadi, mereka ini baru sadar. Dan waktu itu Mas Harun itu bilang, "Hei, ayo berhenti dulu." Spontan mereka itu mengerem motor mereka yang memang berjalan itu tak terlalu kencang. Kemudian salah satu dari temannya Mas Harun itu tanya, "Kenapa, Run? Kok berhenti? Motormu bermasalah tah?" Dan Mas Harun ini hanya menoleh ke arah belakang. Di situ kemudian dia bertanya kepada teman-temannya, "Kalian tadi ngelihat gak kalau ada yang jalan, seorang perempuan, dan dia ini menggandeng anak kecil?" Dan mereka itu bilang, "Iya, aku ngelihat juga." Kemudian mereka tuh spontan melihat ke arah belakang, dan sosok itu sudah gak ada. Padahal itu baru beberapa meter saja mereka lewati. Dan kemudian mereka ini sadar, tanpa ada obrolan lanjutan, mereka memacu kendaraan motornya itu yang awalnya itu pelan menjadi laju. Baru sesampainya di rumah mereka itu bercerita, bukannya itu tadi Siti ini. Nah, kemudian Mas Harun ini bilang, "Kamu ini gak usah ngomong aneh-aneh." Walaupun dalam hatinya itu Mas Harun ini mengira kalau itu memang sosok Siti ini. Jadi Siti ini adalah seorang perempuan. Dia ini sudah berumah tangga dan memiliki 2 orang anak, tapi umurnya itu masih muda. Dan menurut cerita, Siti ini mengalami konflik dengan suaminya, bahkan sempat pisah rumah. Dan waktu itu Siti ini sebenarnya sudah memiliki rumah. Dan akhirnya karena konflik itu cukup berkepanjangan, Siti ini memutuskan untuk tinggal di rumahnya tersebut bersama anaknya yang kecil. Sedangkan si suaminya dengan anaknya yang pertama itu tinggal di rumah mertuanya yang berbeda kabupaten. Dan pada suatu hari, entah kenapa mungkin Siti ini mengalami banyak masalah depresi yang tidak diceritakan kepada siapapun termasuk keluarganya. Dia ini ditemukan itu meninggal, dan bahkan dia ini meninggal itu bersama anaknya. Waktu itu kondisi keluarganya itu kaget, apalagi kakaknya. Sempat shock melihat adiknya itu kondisinya sudah meninggal, dan dipastikan itu merupakan kejadian bunuh diri. Yang disesalkan kenapa dia harus membawa anaknya itu yang kecil, yang umurnya baru sekitar 2 tahun. Dan setelah kejadian itu menyebar, banyak orang itu menganggap kalau rumahnya Siti ini menjadi angker. Dan kondisi rumahnya itu memang berada di pinggir jalan, sebuah rumah yang belum sepenuhnya jadilah, masih baru saja berdiri. Ketika mereka lewat di rumah itu, mereka tuh bilang kalau ngeri lah, karena rumah itu menjadi kosong dan gelap. Nah, pada suatu hari cerita lanjutan, ada seorang supir. Jadi biasa disebut ini angkot kampung. Jadi dari kampungnya Mas Harun ini untuk menuju ke kota itu sering ada kendaraan umum. Dan kendaraan ini beroperasi ketika pagi hari, mengangkut beberapa orang yang mau ke pasar membawa hasil bumi lah, seperti tanaman sayur ataupun panenan, biasanya menggunakan kendaraan ini. Dan jumlahnya itu nggak terlalu banyak, karena di tempat Mas Harun itu juga belum banyak mobil, karena kondisi jalan di sana itu sempit. Ada beberapa warga yang memang memiliki mobil yang digunakan untuk menjadi angkot desa ini. Cerita ini juga sempat didengar Mas Harun. Jadi tetangganya ini
pernah mengalami kejadian itu aneh. Jadi waktu itu dia pulang malam dari luar kota. Nah, pada waktu itu ketika sudah memasuki arah jalan menuju ke tempat tinggalnya yang masih jalan pedesaan, setelah keluar dari jalan utama, di sana itu memang ada sebuah pasar kampung. Pasar ini bukanya pagi hari. Kalau malam hari itu hanya ada beberapa warung saja yang memang berjualan di tempat itu karena orangnya itu tinggal di dalam pasar. Nah, si sopir ini kemudian diberhentikan oleh seorang perempuan. Perempuan itu menyetop mobilnya bapak-bapak ini. Nah, bapak-bapak ini sempat berpikir kalau lumayan ada penumpang, bisa buat tambahan uang bensin lah. Nah, perempuan itu kemudian memang berdiri di samping pasar. Dia ini membawa anak kecil. Nah, setelah mobil itu stop, si perempuan ini kemudian masuk ke dalam mobil itu dan duduk di belakang. Nah, si bapak ini kemudian bertanya, "Loh mbak, kok malam, dari mana?" Dan perempuan ini tuh menjawab dengan sangat halus dan sopan, "Baru dari rumah saudara pak, saya ikut bareng mau pulang, soalnya gak ada jemputan." Nah, bapak-bapak tadi kemudian cuma mengangguk dan melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan tersebut, jalan itu memang sepi karena sudah malam, hampir jam 10 malam lah waktu itu. Dia sempat melirik ke spion tengah yang bisa melihat ke arah penumpang di belakang. Dia ini melihat perempuan itu sedang duduk, kemudian mengelus-ngelus kepala si anaknya ini. Dan anaknya itu kemudian memang dalam kondisi tidur di pangkuannya si perempuan itu. Nah, akhirnya bapak itu gak ada curiga sama sekali. Dia ini hanya fokus menyetir karena jalanan waktu itu sudah malam, jadi sempit lah. Dia hanya mengandalkan pencahayaan dari lampu mobilnya. Tapi setelah beberapa lama, dan dia meyakinkan kalau dia ini sudah melewati rumahnya almarhum Mbak Tini itu, dia ini sempat melihat ke spion dalam mobil itu, dan di belakangnya itu sudah gak ada siapa-siapa. Dan sosok perempuan dan anaknya tadi itu sudah menghilang. Padahal dia yakin kalau dia itu belum berhenti. Dan si sopir tadi akhirnya memberhentikan mobilnya dan sempat turun, kemudian mengecek ke arah dalam mobilnya, dan memang sudah gak ada siapa-siapa sama sekali. Dan ketika dia dalam keadaan bingung, dari arah berlawanan ada sepeda motor yang waktu itu ada 2 orang berboncengan, sempat berhenti dan bertanya karena mereka ini saling mengenal. Waktu itu yang memakai sepeda motor itu bertanya, "Kenapa mobilnya? Mogok tah? Apa mau dibantu?" Dan si bapak tadi cuma bengong saja. Kemudian salah seorang dari pemuda tadi turun. Kemudian di situ si bapak tadi menceritakan kalau dia tadi dari pasar di bawah situ, pasar kampung, ada seorang perempuan dan anak-anak itu ikut ke mobilnya, memberhentikan mobilnya. Tapi pas ditoleh kok nggak ada. Nah, kedua orang tadi mendengar cerita itu, mereka itu diam. Kemudian bilang ke bapak tadi, "Ya sudah pak, ayo kita putar, aku tak putar balik, ayo kita lanjut pulang saja, aku nggak berani juga lewat situ." Nah, di situ mereka itu baru sadar dan mengira kalau itu sosok almarhum Mbak Tini. Jadi cerita menurut Mas Harun, mungkin sosok Mbak Tini dan anaknya itu memang berkunjung ke rumah saudaranya, karena menurut cerita ada keluarga saudaranya itu rumahnya itu berada di samping pasar yang si sopir angkot itu pernah berhenti di tempat itu. Jadi setelah kejadian itu, mereka itu bilang kalau ketika malam lewat di depan rumahnya Mbak Tini itu mereka itu takut. Dan menurut cerita Mas Harun, karena rumahnya Mbak Tini ini kosong lama, pihak keluarga itu juga bermaksud untuk menjualnya, karena itu merupakan tempat tinggal atau tanah dan rumah dibangun oleh Mbak Tini dan suaminya. Sempat lama sekali rumah itu tidak ada yang menawar, karena untuk warga sekitar
mungkin sedikit takut lah, karena rumah itu juga ada cerita Mbak Tini pernah bunuh diri lah di rumah tersebut. Jadi kesannya itu angker. Tapi setelah beberapa lama, akhirnya ada seorang yang mau membeli rumah tersebut, walaupun bukan dari desa itu. Tapi menurut cerita Mas Harun, selama 3 hari berturut-turut rumah itu diadakan seperti acara tahlilan dan khataman. Jadi pemiliknya itu bermaksud membersihkan rumah tersebut. Bahkan menurut cerita beliau meminta keluarganya untuk mengantarkan si pembeli ini nyekar atau kirim doa ke kuburan Mbak Tini. Dan setelah itu rumah itu memang direnovasi dan menjadi bagus karena lokasinya itu tepat di pinggir jalan. Dan sekarang di depannya itu dibangun sebuah warung bakso dan pelanggannya itu cukup ramai menurut Mas Harun. Jadi Mas Harun dan teman-temannya juga sempat beberapa kali untuk jajan bakso di tempat itu. Dan menurutnya rumah itu sudah tidak menjadi seram seperti sebelum-sebelumnya karena mungkin sudah direnovasi bagus dan ada penghuninya. Itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Mas Harun tentang kejadian yang pernah dia alami. Jadi kesan dan pesan di cerita ini, setiap orang pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Aku pernah mendengar seseorang itu bercerita, selama kita hidup kita akan mengalami 3 kali sebuah masalah yang sangat luar biasa. Dan tawakal serta berdoa, berpikiran positif, husnudon terhadap takdir yang akan kita jalani. Selalu berusaha yang terbaik, karena sesuatu yang sangat menakutkan itu adalah sebuah penyesalan. Dan ketika kita memiliki masalah, sebaiknya kita itu mempunyai seseorang yang bisa dipercaya untuk hanya sekedar mendengarkan keluh kesah kita. Hidup ini tetap dijalani dan semuanya akan berjalan. Sehat selalu buat semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bisa diambil hikmah dan semoga semuanya mendapatkan hidayah. Semoga kita kembali ke jalan yang benar dan tetap berjalan lurus di jalur kanan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.